Ah, tadi kita barusan melihat iklan yaitu mengenai Marici. Ya, luar biasa sekali tadi ya diceritakan sudah jelas, cukup jelas sekali. Dan Marici ini satu-satunya ya di dalam tantra yang Chen Fuchung ya, dia mempunyai ikatan dengan Chen Fuchung dan pernah membuat janji dengan Maha Guru kita ya. Terus Marici juga sutra ini sangat pendek sekali ya, sutranya sangat pendek sekali. Nah, saya tidak panjang lebar ceritanya dulu, kita persilakan kepada Lien Cui Sangse untuk menceritakannya. Kita silakan kepada Lien Cui Sangse. Mari kita dalam bersikap anjali sejenak. Kita memberikan penghormatan tertinggi kepada Maha Guru acara Lien Sheng Hofo Padma Kumara Putih, Guru Sisila Tantra Yana Satya Buddha, kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Om Guru Lien Sheng Shri Hom. Selamat malam Sangse untuk Cuciao dan untuk Sejong Seceh. Baik, baik yang di rumah maupun yang saat ini sedang streaming ikut kita Puja Bakti ya. Selamat malam, semoga kita semua dalam keadaan sehat pastinya. Nah, Sesiung Seceh seperti yang tadi kita lihat ya iklan kita bahwa kita minggu ini akan mengadakan yaitu Puja Api Homa untuk menyambut hari suci dari Marici Bodhisattva, yaitu tepatnya di hari Selasa ya. Nah, kita majukan di hari Minggu bertepatan dengan kita Puja Bakti. Nah, kalau kita sebelum upacara Marici, kita kemarin yaitu upacara Kurukule ya, Sesiung Seceh. Nah, di upacara Kurukule kita mohon yaitu wasikarana atau mohon jodoh, mohon keharmonisan, mohon cinta kasih. Nah, sebelum kita upacara Kurukule, ada yang ingat kita melakukan upacara apa? Sesiung Seceh yang di wihara, ingat, ada yang ingat sebelum kita upacara Kurukule kita melakukan upacara apa, yaitu upacara Jambala Kuning ya. Kita memohon berkah. Jadi kita sudah mohon berkah, sudah mohon cinta kasih, kali ini kita mohon juga. Mohon apa? Mohon apa? Mohon perlindungan, tepat sekali. Kenapa? Karena Bodhisattva Marici ini salah satu adinata yang bisa kita gunakan untuk meminta perlindungan ya, Sesiung Seceh. Kenapa? Karena setelah punya uang banyak, uang kita juga harus dilindungi ya. Supaya apa? Supaya uang kita tidak berpindah tangan. Apa yang dimaksud dengan berpindah tangan? Dicuri orang, Sesiung Seceh ya. Dirampok orang, berarti itu berpindah tangan. Nah, termasuk kita juga kehidupan kita ingin bebas dari bencana, dari malapetaka. Nah, adinata satu ini sangat cocok sekali ya untuk kita memohon perlindungan. Nah, sebelum saya berceramah mengenai Marici, saya menceritakan sebuah kisah ya, Sesiung Seceh. Ada seorang perempuan tua, dia hidupnya sangat susah, kalau kita bisa dibilang yaitu hidupnya sangat miskin dan sangat kekurangan. Dia bekerja di ladang atau di sawah dan dia hanya hidup sama seorang anaknya ya, anaknya pun masih kecil. Jadi keseharian dia yaitu dia menanam ya, pergi ke ladang dan menanam. Uang yang dia peroleh yaitu hasil dari dia menanam atau hasil dari ladangnya. Jadi setiap hari dia bekerja seperti itu. Tiba-tiba ada satu waktu di ladang tersebut lewatlah seorang saudagar kaya, seorang yang kita bilang seorang yang kaya. Nah, seorang yang kaya ini sudah mengamati wanita tua tersebut yang miskin tadi ya. Sudah sering saudagar kaya ini mengamati perempuan tua tersebut. Di dalam hatinya itu sangat kasihan. Kenapa? Dia sudah sangat tua tetapi masih begitu menderita, harus setiap hari pergi ke ladang untuk mencari uang. Kemudian dia pun menyiapkan apa? Menyiapkan setumpuk uang. Uang yang dia siapkan ini dia maksudkan atau dia tujukan untuk yaitu apa? Untuk memberi bantuan atau sedekah kepada perempuan tua tersebut. Nah, jadi dengan maksud baik
Saudagar kaya ini Sisyong Sece memberikan segepok uang kepada perempuan tua tersebut. Dan perempuan tua ini karena dia mendapatkan uang yang banyak, dia sangat senang sekali. Dia sangat senang sekali. Nah, uang yang dia peroleh ini dia bawa pulang ke gubuk rumah yang dia tinggal. Nah, ketika sampai di rumah dia bingung. Kenapa? Uang yang banyak ini mau taruh di mana? Kenapa? Dia sangat khawatir. Kenapa? Tiba-tiba dia memiliki uang dan dia berharap sekali uang ini bisa dia simpan dengan baik. Jangan sampai dicuri orang. Jangan sampai ada orang yang masuk ke dalam rumahnya mengambil uang ini. Jadi dia simpan. Simpan di mana? Simpan di lemari. Kemudian dia berpikir, kalau saya simpan di lemari, lemari ini kalau orang mencuri pasti yang pertama sekali dibongkar. Dipindahkan lagi, Sisyong Sece. Dipindahkan kemana? Ke bawah kasur. Kemudian dia pikir, kalau orang mencuri sudah buka lemari nggak ada barang, pasti dia mencari di bawah kasur. Dia ambil lagi uang tersebut, dia pindahkan lagi. Akhirnya apa? Akhirnya dia sendiri bingung. Dengan uang yang segini banyak, di manakah dia harus simpan di tempat yang aman? Akhirnya sudah sampai malam hari dia mencari satu tempat yang dia anggap aman. Dia sudah anggap aman dan dia pun kemudian pergi tidur. Tidur baru beberapa jam Sisyong Sece dia terbangun. Kenapa? Dia merasa ada orang yang berjalan di depan rumahnya. Kemudian dia pun bangun, dia melihat tidak ada orang, dia pun tidur lagi. Tidur belum berapa lama dia bangun lagi. Kenapa? Dia merasa ada orang. Bangun lagi dia. Sampai paginya selalu begitu. Dia tidur dan terbangun. Tidur dan terbangun. Dia merasa khawatir. Uang yang tadi dia simpan, dia merasa sudah aman. Sebelum dia pergi ke ladang, dia pikir lagi sepertinya tidak aman. Akhirnya dia ambil lagi uang tersebut, dia simpan lagi di tempat yang lain. Kemudian dia berpikir, ini sudah paling aman. Kemudian dia pergi ke ladang. Pergi ke ladang biasanya sampai tengah hari makan siang baru pulang. Ini tidak Sisyong Sece. Baru berselang 1 jam dia kepikiran uang di rumah. Oh, uang saya kalau saya tinggal sampai nanti siang takutnya ada yang masuk ke rumah saya. Akhirnya dia pulang ke rumah. Ini menandakan apa Sisyong Sece? Ya, begitu banyak sekali hal-hal di dunia ini yang membuat kita menjadi fanau. Tahu fanau? Membuat kita menjadi gelisah Sisyong Sece, menjadi khawatir. Ya, ketika kita punya uang pun kita menjadi sangat khawatir. Kenapa? Kita khawatir uang yang kita miliki dicuri orang. Kita khawatir uang kita ini akan dirampok orang. Yang tadi saya bilang, kita sangat khawatir barang-barang berharga yang kita miliki berpindah tangan. Oleh karena itu Sisyong Sece, sangat butuh sekali kita dengan sosok bodhisatwa ini, yaitu Marici. Ya, kenapa? Seperti tadi Sang Selyenyan bilang ya, Marici bodhisatwa ini merupakan salah satu adinata yang telah menandatangani kontrak dengan Mahaguru. Barang siapapun Anda, yang penting Anda siswa Chen Focong, maka Marici bodhisatwa akan memberikan perlindungan kepada Anda Sisyong Sece. Ya, nah ini kata-kata yang diucapkan oleh Marici kepada Mahaguru. Nah, setelah kita tahu ya Sisyong Sece, apakah Anda akan melewatkan kesempatan yang sangat baik ini? Nah, kita melakukan puja api homa itu adalah salah satu cara kita untuk menjalin jodoh dengan adinata Marici bodhisatwa. Kenapa? Kalau setiap kali homa kita bilang, adinata ini bagus, adinata ini bagus, harus daftar. Sisyong Sece di rumah mungkin bertanya, semuanya bagus, jadi yang mana Sangse? Yang menurut Anda sangat berjodoh dengan Anda, Sisyong Sece. Yang menurut Anda sangat berjodoh dengan Anda. Tapi saya ingatkan, Anda harus tetap mendaftar. Kenapa? Karena menjalin jodoh,
Karena kita tidak tahu pada suatu saat kita akan membutuhkan marici bodhisatwa ini di dalam keadaan mendesak. Ya, dalam keadaan mendesak. Nah, terus dari sadana marici ini Sisyong Suce, banyak sekali sadana-sadana yang telah Maha Guru ajarkan kepada kita. Nah, salah satunya yaitu apa? Sadana marici untuk mengambil barang. Bukan mengambil barang orang lain ya Sisyong Suce. Nanti kalian bilang sadana marici sangse untuk mengambil barang orang lain masuk ke tempat kita. Tidak Sisyong Suce ya. Sadana marici ada salah satu sadana untuk mengambil barang kita yang orang lain pinjam tapi tidak dikembalikan. Sering ya Sisyong Suce, orang minjem barang sama kita, tapi dia nggak kembaliin. Kalau kita mau minta, kita bilang paise, peng-iu, ya paise, dah enak. Merasa dah enak teman sendiri, kalau minta nanti malu. Ya, nah. Kalau kamu malu minta barang yang kamu miliki ke tempat teman kamu Sisyong Suce, sadana marici saja. Ya, kita menggunakan marici supaya dia mau ngembaliin barang kita, termasuk uang Sisyong Suce. Termasuk orang utang kamu tidak bayar. Sadana marici ini bisa bantu kamu Sisyong Suce. Supaya apa? Supaya orang tersebut memiliki niat dan keinginan dan mau bayar. Bukan hanya niat saja tapi tidak bayar, ya. Jadi orang tersebut ada niat, ada mau ngembaliin uang ke kita. Nah, bagaimana cara sadana ini? Kita perlu satu yang namanya barang, bukan barang ya. Ini merupakan satu tumbuhan ya, namanya yaitu changpu, ya. Satu jenis tanaman yang namanya changpu, dia itu tanaman. Jadi tanaman ini Sisyong Suce sebelumnya kita harus bacakan mantra marici. Ya, jadi tanaman itu kita bersihkan, kita letakkan di altar, kita bacakan mantra marici. Sebanyak berapa kali? 1080 kali. Jadi kalau tasbih ini 10 kali putaran. Sedikit Sisyong Suce, mantranya pendek, Om Marici Soha. Kalau 10 kali mah sejam tidak nyampe. Ya, kalian nonton sinetron, nonton Korea, nonton drama 2 jam berlalu tanpa terasa. Ya, Sisyong Suce. Nah, jadi tanaman tersebut yang namanya changpu itu kita bacakan mantra marici sebanyak 1080 kali. Kemudian di hari kita mau nagih hutang atau di hari kita mau mengambil barang kita, itu kita gunakan di pergelangan tangan ini Sisyong Suce. Jadi kita ikatkan di pergelangan tangan, kita ke sana tagih hutang. Buktikan sendiri ya Sisyong Suce. Karena saya tidak pernah minjamkan uang ke orang lain, jadi saya tidak bisa buktikan. Ya, nah itu salah satu sadananya. Yang kedua yaitu sadana untuk menyingkirkan penyakit. Ya. Sadana dari marici ini selain bisa untuk menagih hutang, yang sadana yang kedua ini bisa untuk menyingkirkan penyakit Sisyong Suce. Bagaimana caranya? Kita butuh tumbuhan obat. Ya, tumbuhan obat jenis apa saja boleh. Yang pasti dia tanaman obat, ya. Tanaman obat ini sebelumnya ya, kita harus PR dulu ya Sisyong Suce. Sebelum melakukan sadana marici kita harus PR. Nah, PR-nya ini berapa banyak sangse harus baca mantra marici? 100.000 kali sampai 300.000 kali. Itu dasar utama. Jadi sebelum kita melakukan untuk menyingkirkan penyakit ini kita baca dulu mantra marici 100.000 kali sampai 300.000 kali. Setelah selesai Sisyong Suce baru kita gunakan tanaman obat, kita oleskan ke tubuh orang yang sakit. Ya, orang itu sakit di mana? Mungkin sakit di punggung. Kita oleskan tanaman tersebut, kita oleskan. Sekali kita mengoleskan di tubuh orang sakit tersebut, kita harus baca mantra marici sebanyak 21 kali. Ya, jadi misalkan ini tanamannya ya Sisyong Suce, misalkan Sisyong Suce, ini tanamannya. Jadi kita oleskan ke tubuh orang sakit itu. Sekali kita oleskan, kita harus baca mantra marici sebanyak 21 kali.
Berapa kali kita oleskan sangse? 54 kali, Siung Sece. Jadi 54 kali kita ulangi, setiap kita olesi kita baca mantra 21 kali. Ya, jadi sekali baca mantra 21 kali, 2 kali baca mantra 21 kali, sampai 54 kali. Banyak ya Siung Sece. Ya namanya juga mau sembuh. Ya, kalau mau sembuh harus usaha ya Siung Sece. Ya enggak, kalau mau sembuh harus usaha, sama saja kita ke dokter disuntik sakit enggak? Makan obat pahit sama juga tetap menderita juga, betul? Ya, tapi ada kadang kalanya penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter, kita gunakan bantuan dari para Buddha dan Bodhisattva, Siung Sece ya. Kemudian sadana yang ketiga dari sadana Marici Bodhisattva yaitu sadana perlindungan diri. Nah tadi kalau kita di awal mulai kita puja bakti, tadi kita melihat ya Mahaguru telah memperagakan mudra untuk perlindungan diri. Biasanya kalau kita melakukan perlindungan diri, kita pakai mudra dari Cingkang So Pusa. Baca mantra Om Porolan Jli. Tapi kalau Anda merasa Anda memiliki jodoh yang erat dengan Marici Bodhisattva, Anda boleh menggunakan mudra dari Marici Bodhisattva dan mantra dari Marici Bodhisattva. Caranya sama ya Siung Sece, cara kerjanya sama. Kita bentuk mudra Marici, kita meletakkan di kening, baca mantra Marici, kemudian kita kita bukan ya, letakkan di kening, letakkan di tenggorokan, di ulu hati, di kiri dan di kanan, kembali ke kening, kemudian dilerai. Sama. Kita visualisasikan Marici Bodhisattva di depan, di belakang, kiri dan kanan. Apabila Anda merasa Anda punya ingin, Anda punya kedekatan dengan Marici lebih dekat dibandingkan dengan Cingkang So Pusa. Jadi Anda boleh memakai Marici Bodhisattva sebagai perlindungan diri. Itu ya. Dan kemudian yang terakhir, nah yang terakhir ini agak spesial ya Siung Sece. Nah ini ada Fosyang dari Marici Bodhisattva ya. Nah ini merupakan Marici Bodhisattva berbentuk seorang dewi. Ini juga merupakan salah satu sadana yang diajarkan oleh Mahaguru kita. Ini merupakan sadana pahat yang digunakan untuk menyingkirkan petaka atau bencana Siung Sece. Jadi rupang ini Anda boleh pahat 1 inci, 2 inci atau 3 inci. Nah kalau yang contoh yang saya pegang ini 2 inci. Kata Lien Yen Sangse, kenapa? Ini karena Fosyang ini, rupang ini punya beliau. Ya, yang kita biasa pakai untuk kwanting. Ini ukuran 2 inci Siung Sece. Rupang ini Siung Sece, kalau Anda berniat, bukan saya jualan, Anda berniat Anda pergi cari orang tukang ukir sendiri. Karena tidak ada jual. Fungsinya apa Sangse? Fungsinya ini Anda boleh bawa kemana saja. Untuk apa? Untuk melindungi Anda Siung Sece. Melindungi Anda dari apa? Nanti saya jabarkan. Ya, rupang ini sangat istimewa Siung Sece. Ya, bukan hanya kita bisa letakkan di altar, tapi kita boleh bawa kemana saja. Tapi ingat, Anda membuat rupang Marici Bodhisattva ini tetap harus namanya Kai Kwang. Ya, tetap harus diinisiasi. Tetap dia harus di Kai Kwang, memohon Sangse untuk diinisiasi. Kemudian bacakan mantra Marici terlebih dahulu, baru kita bisa bawa kemana-mana. Jadi dia ada khasiat ya, tidak kosong. Ya, ini berbentuk dewi, tangan kiri memegang kipas dan tangan kanan membentuk mudra warada. Warada ini yaitu memberi. Jadi apapun yang kamu minta, dia bisa memberi. Ya, apapun yang Anda minta, Marici Bodhisattva bisa memberi. Apalagi yang namanya perlindungan. Enteng, gampang kata Marici kalau perlindungan. Memang bagiannya, ya. Nah, di sini saya kemudian itu 4 sadana yang tadi ya. Nah, di sini saya tambahkan ada beberapa sadana yang saya tidak jabarkan, tapi saya kasih tahu Siung Sece. Sadana Marici ada yang namanya sadana untuk menghilangkan diri. Siung Sece. Sadana untuk menghilangkan diri.
ketika orang kita tahu nih, oh orang itu tidak berniat tidak baik sama saya akan menghilangkan diri. Bukan kita tidak terlihat, ya, tapi apa? Orang yang berniat tidak baik sama kita tuh matanya tuh akan ditutup oleh marici supaya dia tidak melihat kita. Ya, ada dan dia pun memiliki mudra yang khusus, ya. Mudranya tidak sama dengan mudra pada umumnya, mudranya mudra khusus dan ada mantranya juga. Nah, ini kita bisa pakai yang bagi yang sudah kuanting langsung oleh Maha Guru, ya. Kemudian ada lagi sadana menjahit. Menjahit apa? Menjahit mata dan mulut. Mata siapa? Mulut siapa? Mata orang yang suka iri sama kamu, mulut orang yang suka membicarakan kamu punya keburukan. Nah, sadana marici ini hebat, kenapa? Apalagi kalau kita lihat rupangnya, ya, ada dia memegang jarum dan benang. Nah, jarum dan benang ini fungsinya untuk menjahit, ya. Kemudian ada lagi yaitu sadana apa? Sadana marici bodhisattva ini untuk menghilangkan kantuk. Tahu kantuk? Ngantuk, yang suka sifatnya ngantuk, sadana marici ini ada. Ada juga mudranya, ada juga mantranya. Kenapa? Ada orang biasanya kalau datang ke wihara, duduk, mulai baca Om Shuri Shuri, mulai kepalanya tengleng. Kenapa? Ini namanya gangguan, kita punya cang'ai, kita punya gangguan, ya. Entah dia siangnya terlalu lelah atau dia paginya bangunnya terlalu kepagian, jadi malamnya dia ngantuk, ya. Nah, tapi kalau disuruh nonton sinetron, disuruh ngobrol, dia tidak ngantuk. Kenapa? Karena kalau syufa itu tidak ada objek, ya, tidak ada objek. Nah, sadana marici, ada sadana untuk menghilangkan kantuk. Nah, jadi orang-orang yang syufanya suka tidur harus menjalani sadana marici. Ya, bukan saya menghina Anda, tapi benar sadana ini ada. Sadana marici untuk menghilangkan kantuk, ya. Nah, tadi saya bilang, ya, rupang ini kalau kita bawa kemana-mana bisa menyingkirkan kita dari bencana. Berencana apa saja? Pertama, bencana raja atau bencana politik. Kita orang yang bermain dengan politik, dengan pemerintahan, nah mudah-mudahan kalau kita menjalani sadana marici, kita akan dijauhkan yang namanya apa? Dari perseteruan politik, ya, dari pimpinan kita atau atasan kita. Terus yang kedua, itu bencana perampokan atau pencurian. Kita bisa menghindarkan diri kita dari orang yang ingin merampok atau mencuri, baik rumah, toko, harta benda, uang kita. Kemudian ketiga, bencana ketika kita berpergian. Nah, orang-orang yang suka berpergian, naik pesawat, naik kapal, naik kendaraan, ini kita semua bisa disingkirkan dari bencana. Kenapa? Ada orang bilang, tidak berani naik pesawat, Sangse. Kenapa? Pesawat itu lebih berisiko daripada naik mobil. Kalau naik mobil, tabrakan masih ada kemungkinan untuk hidup. Tapi kalau naik pesawat katanya tidak bisa ketabrakan, Sangse. Tapi kalau meledak pasti tidak mungkin hidup. Ya, ada orang yang takut naik pesawat. Kenapa? Karena dia berpikiran kalau sudah naik pesawat, di atas terjadi sesuatu, dia itu mau apa saja pasti mati. Pesawat meledak di atas pasti mati. Pesawat jatuh ke air pasti mati. Pesawat jatuh ke darat apalagi pasti mati. Katanya kalau sudah naik pesawat, Sangse, tidak ada kemungkinan untuk hidup. Saya kasih tahu, ya, yang namanya bencana, entah Anda dari darat, lewat air maupun lewat udara, bencana tetap akan menghampiri kita. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga-jaga, kita harus banyak-banyak yang namanya bersadana. Ya, mungkin kalau dulu kita masih kecil diajak orang tua kita naik pesawat, kita tidak merasa, tidak merasa takut. Kalau sekarang belum tap
belum take off ya Sing Suce. Baru nginjek pintu pesawat sudah baca, Om Kululen Seng City Home, Sucun saya mau terbang jagain saya sampai mendarat lagi di tempat tujuan. Sudah naik pesawat, duduk, mulai take off. Mulai take off Sing Suce ya, baru mau mulai tidur, mulai pesawatnya sudah mulai bergetar sedikit, langsung buka matanya, Om Kululen Seng City Home, Om Kululen Seng City Home. Kalau mati pun harus Sucun yang ciein, ya harus minta tolong Sucun untuk datang jemput. Betul enggak Sing Suce? Kenapa? Karena kita sudah ada pola pikir, kalau pesawat jatuh mati, meledak mati, entah jatuh di mana saja pasti mati. Jadi sebelum mati kita persiapkan diri dulu. Ya, Sing Suce. Nah, kalau kita sudah menyelesaikan sadana marici kita, sudah menjapa marici kita sebanyak 100.000 sampai 300.000 kali Sing Suce. Mudah-mudahan kemanapun kita berjalan, naik apapun kita Sing Suce, berkendaraan apapun kita akan dilindungi oleh marici. Ya, nah kemudian ada lagi bencana yang dilalui oleh darat, bukan darat, bencana tanah, bencana air, bencana udara, dan bencana api. Bencana apa itu? Itu bencana alam, baik oleh gempa bumi, tanah longsor, puting beliung, kebakaran, gunung meletus. Mudah-mudahan kita disingkirkan dari bencana-bencana tersebut. Kenapa? Maha Guru ada menceritakannya sebuah tempat di Taiwan, di Kaohsiung, yaitu namanya Xiaolinchun. Kalau tidak salah kejadian ini di tahun 2009. Waktu itu di Kaohsiung, Taiwan dilanda yang namanya tanah longsor Sing Suce. Satu desa itu menghilang dalam satu malam. Kenapa? Karena tanah longsor menutupi satu desa, namanya Xiaolinchun. Kalau kalian sekarang cari di YouTube itu sudah ada lagi tempatnya desanya. Kenapa? Karena desa itu di bawah pegunungan, tanah longsor, semua tempat tertutup oleh tanah longsor tersebut. Tetapi Sing Suce, di antara sekian banyak yang berada di desa tersebut ya, ada 2 rumah yang terselamatkan. 2 rumah ini Sing Suce, tiba-tiba dia bergerak dan bergeser. Ya, 2 rumah ini bergerak dan bergeser sangat jauh sekali dari tempat semula dia tinggal. Tiba-tiba dia taunya apa? Taunya besok pagi dia buka pintu, dia sudah lihat, sudah tidak ada lagi apa-apa. Kenapa? Desa yang tempat dulu dia tinggal itu sudah menghilang. Siapakah 2 rumah ini? Mereka adalah siswa Chen Focong. Dan Maha Guru berkata mereka ini adalah orang yang pernah melatih sadana marici, yang telah menyelesaikan PR pembacaan marici. Nah, 2 keluarga inilah yang hanya hidup dan bahkan rumahnya pun tidak rusak sama sekali Sing Suce. Percaya tidak percaya, ini adalah nyata. Kenapa? Karena 2 keluarga yang selamat ini mereka itu datang bertemu Maha Guru untuk mengucapkan terima kasih dan membuat satu kesaksian. Ya. Mungkin seperti kita semua ya Sing Suce bertanya, termasuk siswa tadi juga bertanya kepada Maha Guru, kalau marici bodhisattva bisa melindungi mereka, kenapa tidak bisa melindungi seluruh desa? Kenapa Sing Suce? Saya kasih tahu Sing Suce sekalian ya, para Buddha bodhisattva Sing Suce ingin menyelamatkan kita, itu harus kita ini memiliki jodoh dengan beliau. Ya, kenapa? Setiap manusia itu memiliki namanya tingye, karma tetap. Ya, karma tetap ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Para Buddha bodhisattva pun ingin membantu kita, dia melihat kita punya yuanfen, kita punya jodoh, kita punya karma baik. Ya, nah itu jawabannya. Kemudian kita dihindarkan dari bencana alam. Selanjutnya Sing Suce, kita dijauhkan dari bencana yang namanya perperangan. Perperangan sekarang kayak Ukraina dan Rusia. Mudah-mudahan kita yang tinggal di Indonesia aman. Ya Sing Suce. Kemudian gangguan dari makhluk halus. Nah, yang takut ciong, pergi ke pengantin tidak ciong, pergi ke rumah duka ciong. Nah, Sing Suce, yang takut ciong ini, ciong ini, ciong ini, banyak-banyak baca marici. Ya.
Kenapa? Kalau orang bilang, Sangse tahun ini ciong, saya tidak bisa ke rumah duka, Sangse tidak bisa ikut untuk membaca songcing, karena saya tahun ini tahu ciong. Tapi kalau ke pesta orang kawinan dia datang sesiung sece. Anda tahu, ciong kalau mau di rumah duka sesiung sece dibandingkan dengan tempat pesta, itu banyakkan di tempat pesta sesiung sece hantu leluhurnya daripada di kuburan. Kenapa? Ketika anak cucunya membuat pesta di dunia, anak cucunya pasti pai cusien, betul enggak? Pasti pai dia punya leluhur, ya, melapor ke keluarga perempuan maupun ke keluarga laki-laki. Nah, cusien yang sudah meninggal, leluhur yang sudah meninggal, dia buat undangan pula. Dia ngomong sama teman-temannya di alam baka sana, oh, anak cucu saya di dunia akan mengadakan perkawinan dan perjamuan makan. Yuk kita datang. Datang semua ke pesta perkawinan. Hanya sesiung sece saja yang tidak melihat. Kalau pesta perkawinan itu yang datang bukan hanya manusia sesiung sece, tapi kerabat-kerabat leluhur kita, cusien-cusien kita yang telah meninggal itu mereka semua datang. Termasuk kawan-kawannya mereka juga pesta. Ya, jadi kalau orang bilang, Sangse ciong saya, tapi kalau saya lihat dia di pesta pernikahan ini namanya kurang ajar. Ya, dia takut pergi orang doa, tapi dia nggak takut pergi tempat orang kawinan, salah. Ketika kita datang ke rumah duka, kita doain orang, itu kita sedang berbuat karma baik sama dia. Tidak mungkin dia mau tenggorin kamu, ya. Nah ini, jadi Marici Bodhisattva ini bisa menyingkirkan kita yang namanya ciong atau tenggoran makhluk halus. Terus ada lagi yang takut diracuni sama orang. Ada orang kalau dikasih makanan, oh saya tidak mau makan barang dia. Kenapa? Dia tuh suka pakai kongtao, ya kongtao katanya, kongtao, suka pakai guna-guna. Ada lagi kalau dulu yang sece orang kirim makanan supaya guna-gunanya hilang, katanya dilangkahi di bawah kaki. Ada lagi yang sece katanya supaya guna-gunanya hilang, dia apa? Dikukus kembali makanannya sampai diangeti biar hilang. Sesiung saya kasih tahu, kalau kita siswa cen focong jangan takut kalau makanan diguna-guna. Apa? Bacakan Marici, sering-sering sadana Marici yang sece, ya, sering-sering sadana Marici. Kadang kalanya itu hanya pikiran kita saja yang menakuti diri kita sendiri. Ada orang yang baru buka toko, ya, pertama dia jualan rame, terus beberapa bulan kemudian sepi. Dia bilang, ay orang itu sangse depan toko saya guna-gunain saya, dia iri karena saya rame. Kamu itu siswa cen focong sesiung sece. Begitu banyak sadana yang Maha Guru ajarkan, kenapa kamu tidak terapkan? Kenapa kamu tidak pakai? Kenapa kamu tidak gunakan? Yang salah siapa? Jangan selalu menyalahkan orang. Toko saya sepi gara-gara dia guna-gunain saya. Ya, mungkin sesiung sece kita sendiri ini punya apa? Punya hantu miskin, hantu pengemis yang nagih hutang sama kita ini mungkin banyak sesiung sece. Harus introspeksi, ya. Apa yang harus kita lakukan? Perbanyak kita punya sadana. Perbanyak kita punya baca mantra. Kalau kita tahu nih dia guna-gunain kita, jangan balik guna-guna sesiung sece. Pakai apa? Pakai sadana Marici. Ya, sesiung sece, selain menyingkirkan orang yang tidak baik, kita menjalin jodoh dengan Marici, mana tahu sadana kita bisa berhasil. Keuntungannya banyak sesiung sece, jangan selalu bernegatif thinking. Kemudian bencana apa sangse? Bencana binatang buas yang takut ular, ya. Rumahnya mungkin di sawah banyak ular atau banyak apa yang binatang-binatang yang beracun. Nah, sadana Marici juga bisa sesiung sece menyingkirkan kita dari binatang-binatang buas. Dan yang terakhir yaitu gangguan dari musuh atau orang-orang yang jahat. Nah, inilah keuntungan apabila kita melakukan sadana Marici. Jadi saya berpesan kepada sesiung sece sekalian, ya, kesempatan kita, memang iya setiap tahun pasti kita akan melakukan homa atau puja api untuk Marici Bodhisattva. Tapi saya kasih tahu, jangan menunggu tahun depan. Kenapa? Karena bencana itu enggak datangnya tahun depan.
Karena bencana itu kita tidak tahu kapannya datangnya, bisa kapan saja. Ya, jadi ketika kita bisa melakukan, harus kita lakukan saat ini. Jangan kita tunggu lagi nanti. Ketika kita tunggu nanti, takutnya kesempatan sudah tidak ada lagi. Seperti kita takut dihipnotis. Ya, orang-orang yang takut hipnotis, banyak-banyak baca Marici. Kenapa? Kalau kita baca Sutra Marici, itu Marici sudah bilang sama kita ya, tidak ada yang bisa, ada orang mengambil apapun yang kamu punya, memperdayai kamu, mencelakai kamu, mencurangi kamu, termasuk yang ingin menghipnotis Anda, Mudah-mudahan Anda yang banyak baca mantra Marici, Anda tidak akan menjadi orang yang cepat atau gampang terhipnotis. Ya, kenapa? Hipnotisnya katanya tepuk pundak, langsung hilang kesadarannya. Ini pertanda orang ini tidak pernah siufa kalau dia siswa Chen Focong. Kalau dia siswa Chen Focong lagi pertanda orang ini tidak pernah baca mantra. Kenapa? Karena dia gampang sekali, ditepak sekali langsung kena hipnotis. Apapun yang dia punya dia kasihkan ke orang tersebut, menandakan kalau kamu punya apa? Kamu punya energi baik ini tidak cukup. Ya, ya. Nah, itu dari saya. Kemudian Mahaguru juga ada memberitahu kepada kita ketika kita melakukan puja api, yaitu Mbak Dewi Marici atau Marici Bodhisattva, atau disebut juga wajra kewibawaan perang, ada 2 faci yang harus kita persembahkan, yaitu busur dan panah. Nah, 2 alat ini ketika kita melakukan puja api dari sadhana Marici Bodhisattva ini harus kita persiapkan. Kenapa? Karena ini Dharma Yudamnya dari Marici Bodhisattva. Nah, di sini juga kita dari tim VVBS ya sudah mempersiapkannya. Ini saya berikan contoh. Nah, ini persembahan ini kalau misalnya busur dan panah kita buat dari besi, itu tidak mungkin bisa terbakar. Jadi buatlah dari kertas atau Anda bisa gambar sendiri, silakan Anda gambar sendiri. Agar apa? Agar barang ini bisa dibakar, kemudian yudamnya pun akan menerima persembahan Anda itu sebagai dhamma yudamnya ya. Nah, ini contoh dari persembahan dari kita. Ini tidak dijual ya, bukan karena saya tidak menjual, tapi kata pesan VVBS official, tim sukses, katanya sangse sudah habis. Ya, sangse sudah habis. Mungkin untuk suce yang masih berniat akan berpartisipasi di dalam persembahan untuk faci dari Marici Bodhisattva, mungkin kita akan mencoba yaitu mempersiapkan busur dan panahnya saja, ya, busur dan panahnya saja. Bagi yang berminat secepatnya menghubungi official, ya. Nah, ini saya tidak jual ya, saya hanya memberikan contoh. Ini faci untuk susyung suci sekalian yang di rumah bisa menirunya. Mana tahu suatu saat Anda sendiri mampu untuk melakukan puja homa marici, silakan buat ya. Nah, ini contohnya dari kita. Itu dari saya untuk susyung suci sekalian. Kita ketemu lagi di hari Minggu di upacara puja homa kita langsung. Nah, untuk menutup hari ini saya punya bahan ceramah, saya akan menampilkan video untuk susyung suce. Kenapa? Saya ingin mengenalkan yaitu mudra dari Marici Bodhisattva, kemudian bijaksara dari Marici Bodhisattva, dan serta apa? Rupa dari Marici Bodhisattva. Saya yakin sekali tidak semua orang tahu mudra dari Marici Bodhisattva ya. Sebenarnya kalau mudranya itu sangat gampang bagi kita yang bisa. Tapi bagi orang yang tidak bisa, mudranya agak belibet ya. Silakan bagian membentuk monitor. Mudra Marici. Bervisualisasi di atas samudra langit yang cerah. Cakra candra terbit dari permukaan laut dan di tengahnya terdapat bijaksara Mo berwarna emas. Bijaksara tersebut berputar dan muncul Marici Bodhisattva. Marici Bodhisattva berwujud seorang dewi berlengan 2.
duduk di atas Padmasana, tangan kiri memegang kipas, tangan kanan menjulur ke bawah, membentuk mudra Varada. Tubuh Marici Bodhisattva berwarna emas, mengenakan jubah berwarna putih. Bervisualisasi dari kening Marici Bodhisattva memancarkan cahaya putih menyinari kening Sadaka. Dari tenggorokan memancarkan sinar merah menyinari tenggorokan Sadaka. Dari ulu hati memancarkan sinar biru ke ulu hati Sadaka. Sadaka memperoleh triguhya, sekujur tubuh menjadi bersih dan bening. Demikianlah ya Sisyung Suce ya. Bijaksaranya itu bijaksara ma atau mo yang berwarna kuning. Soinnya tadi sudah kita peragakan ya. Soinnya yaitu jari tengah mengikat jari telunjuk ya. Terus jari manis dan jari kelingking dimasukkan ke bagian dalam ya. Jadi tidak di luar ya Sisyung Suce, tapi di bagian dalam. Demikian dari saya malam ini, saya rasa cukup. Saya kembalikan lagi kepada Lien Yen Sangse. Itulah penjelasan dari Den Cui Sangse mengenai Maharici. Oh, begitu banyak sadananya ya. Jadi kalau Sisyung Suce sudah dengar begitu, manfaatnya luar biasa. Karena tadi juga diceritakan bahwa ini di official, di ini dulu, di TikTok ada yang bertanya ini. Di TikTok ada yang bertanya alat-alat dari senjatanya apa yang tadi sudah diperlihatkan, yaitu ada busur ya, ada wajra, ada panah ya. Jadi semua alat-alat tadi sudah diperlihatkan oleh Lien Cui Sangse ya, di TikTok itu sudah ada jawabannya. Terus ada yang bertanya lagi di di YouTube, campu ya. Campu itu di mana dapatnya? Itu tahu di toko obat atau di sebenarnya campu itu ada dijual di toko di Nepal. Di Nepal itu banyak sekali ya. Nepal banyak sekali. Itu biasanya dipersembahkan untuk dibakar. Itu campu itu obat sebenarnya. Di toko obat ada, di Nepal alat-alat Nepal ya apa dijual di toko Nepal banyak sekali campu itu. Itu adalah sejenis tanaman ya. Sebenarnya gampang sekali barangnya, tidak mahal, murah sekali. Di internet juga ada, bisa beli di internet ya, bisa pesen di internet itu bisa beli campu. Itu jenis obat. Terus rupangnya itu juga. Rupang itu yang saya punya itu sudah lama sekali, itu ada 20 tahun itu saya punya rupang itu. Karena dipesan diukir, ya ukirannya sangat mendetil. Kalau lihat rupang rupang itu bisa bikin yang kecil atau yang besar bisa. Nah saya bikin 2 in sebesar ini, bentuk dewi yang berkipas. Ya banyak sekali di dalam Tao. Ya ajaran Tao pun dipakai. Jadi kalau kita sering lihat orang di Tao itu pakai kipas, itu Maharici. Ya. Dia pakai kipas, dia suka main taruh kipas atau sembahyang kipas, itu sembahyang Maharici dia. Dia sembahyang Maharici itu. Ya, jadi saya juga pernah praktek mengenai tagih hutang. Tagih hutang. Tagih hutang, orang utang saya tidak bayar. Waktu dulu sebelum saya jadi sangse atau jadi fase, saya ini kan orang jualan ya, bisnis ya. Jadi kalau kita orang bisnis waktu itu ya, itu pasti kasih orang utang. Enggak mungkin tidak kasih orang hutang. Kita kasih dia hutang, sudah hutang ya namanya utang pinter bayar susah. Orang yang utang tuh biasanya pinter utang, ngomongnya manis, kalau nanti saya bayar cepat kirim ini itu. Sudah kita kasih dia utang, jatuh tempo kita tagih, dia nggak mau bayar sampai 3 bulan, 4 bulan tidak bayar. Ya, akhirnya berapa tahun pun tidak bayar dengan angka yang besar. Maka kita pun siu Maharici. Ya saya juga siu Maharici, bawa patung itu ya.
还钱. Dia akhirnya bayar juga. Ya bayar juga. Kenapa? Karena kita siu marici. Di Sutra Marici itu saya tiap hari baca. Kita baca karena wuden neng qi kuang wo, wuden neng pian wo. Jadi tidak ada orang yang bisa menipu saya. Tidak ada orang yang bisa mengambil harta saya. Jadi harta saya harus kembali ke saya. Jadi saya waktu masuk ke toko itu, saya baca Marici. Marici soha, Marici soha. Bayar, saya visualisasi dia bayar. Akhirnya buka cek bayar, meskipun agak lama dikit, tapi akhirnya bayar. Nah itulah kehebatan Marici. Ya, kehebatan Marici. Secun pun banyak ceritanya. Cerita Secun juga Marici yang tolong Secun. Secun banyak bencana ditolong oleh Marici. Bencana air, saya ingat juga bencana air, Secun berenang di laut. Di laut dia berenang sampai ke tengah laut. Ya, sampai ke tengah laut itu tiba-tiba itu kakinya itu kayaknya ada yang sedot, tarik dia punya kaki. Dia nggak bisa bergerak. Nggak bisa bergerak. Akhirnya dia kakinya kayak disedot, dia baca Marici, tangannya bergerak, maju terus, tahu-tahu tangannya terpegang tali. Tali apa? Tali kapal yang sudah tidak ada kapalnya. Jadi tali kapal yang tidak ada kapalnya, pegang dia punya tali tersebut, dia pegang, dia tarik. Akhirnya dia mendarat di pantai. Nah itu juga kekuatan dari Marici, dia cerita dari Mahaguru kita. Jadi Mahaguru juga bilang itu kekuatan luar biasa Marici. Ya, saya rasa cukup demikian. Kita nanti hari Minggu jangan lupa. Omen Li Bai Tian kita cerita. Li Bai Tian Xing 4 点 jam 4 sore. Ya, hari Minggu jam 4 sore kita puja Homa Marici. Ya, jangan lupa jam 4 sore bukan malam ya, yang mau ikut jangan lupa jam 4 sore 4 点你们要参与玛丽之天的礼拜天4点下午我们法会开始. Jadi mulai minggu depan setiap minggu pasti setiap minggu pasti jam 4 sore. 每一天每一次不是每一天，每一次每个礼拜我们跟大家见面，法会或者没有法会4点开始同修跟大家要记住哦，你们不要听错哦，不是法会而已哦，同修也是4点，我们改了时间. Kita sudah rubah waktu, pukul 4 sore kita mulai. Ya, jadi kembali seperti zamannya kita belum COVID. Di Vihara VBS, ya setiap hari Minggu itu biasa jam 4 sore kita. Zaman sebelum COVID. Nah setelah COVID kita live, maka kita bikin malam waktu itu. Sekarang kita kembali lagi jam 4 sore. 4点下午跟大家一起见面，法会也好，同修也好。谢谢大家. Nah, kita kembali kepada tujuan kita. Demikianlah Dharma Dasana dari para Fadza Acarya. Semoga saudara-saudari Dharma mendapatkan pencerahan rohani, iman bertambah kokoh, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Marilah kita berdiri, kita akan mohon Maha Guru untuk memberkati.来，给网络上的同门加持，摩顶。感恩师尊的加持。 Mari kita kembali menghadap altar. 主真佛观想大礼拜100根本传真上师即是方三世一切佛 Om Ahum 200诸菩萨 Om Ahum 300护法金刚 Om Ahum 四平等的举手。 Nah, kita kasih tahu dulu, jampu itu warnanya putih ya, paise jampu, 在药店有的卖, di toko obat biasanya ada. Kita bilang jampu, dia bilang dia tahu, paise de. Ya. Oke, kita jumpa lagi hari Kamis pukul 4 sore. Hari Kamis.
Hari Minggu pukul 4 sore. Jangan lupa, upacara yang belum Abdi daftar Homa silakan Marici. daftar. 我们礼拜天4点下午，不是星期四，4点下午我们跟大家见面。还没报名的，还没有参加的，欢迎大家踊跃报名参加，跟我们的 official silakan hubungi official ya. Oke, jumpa lagi. Terima kasih. Amin, Kak, Salam Bos. sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam.